Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah kita mengkhatamkan khulasah juzuk pertama, sekarang kita akan membacakan khulasah juzuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang senantiasa bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna bahwasanya kami arsalna itu kami utus ke akan engkau syahidan hal keadaan engkau itu saksi. Berarti syahidan ini kita jadikan sebagai hal. Hal adalah isim yang masuk yang menjelaskan tentang sesuatu yang masih mubham, baik itu dari fa'il ataupun dari maf'ul. Berarti syahidan ini kita jadikan sebagai hal dari maf'ul. Maf'ul arsalna itulah kaf huruf dhamir khitab tersebut. Syahidan hal keadaan engkau itu saksi, wa mubasyiran dan yang memberi kabar gembira, wa naziran dan yang memberi kabar takut. Nah, wa da'iyan dan yang menyeru kepada Allah biizni dengan izinnya Allah, wa sirajan dan lentera penerang dan lentera munira yang menerangkan. Wa basyiril mu'minina dan beri kabar gembira olehmu al mu'minina akan orang-orang beriman bi anna lahum dengan bahwasanya bagi mereka orang beriman minallahi dari Allah fadlan itu kelebihan kabiran yang besar. Fadlan ini kita i'rab sebagai isim muakhar dari anna, karena lahum kita jadikan sebagai mubtada khabar muqaddam, fadlan sebagai isim muakhar. Jadi wahai Muhammad, wahai Nabi, beri kabar kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki kelebihan yang besar dari Allah. Wala tuti'al kafirina dan jangan engkau taat akan orang-orang kafir, wal munafiqina dan orang-orang munafik. Wada' dan tinggalkan olehmu azahum akan menyakiti mereka. Berarti wahai Nabi, jangan engkau sakiti mereka. Wa tawakkal dan tawakal olehmu Allah di atas Allah. Wa kafa dan cukup billahi dengan Allah. Ini billahi bi ziyadah. Allah ini sebenarnya adalah fa'il daripada kafa, dan memadalah Allah wakilan akan sebagai wakil kita, tempat kita meminta pertolongan. Inna bahasanya kami fatahna itu kami buka laka bagi engkau fatahan mubina akan pembukaan yang menjelaskan. Liyaghfira laka supaya bahwa mengampuni laka bagi engkau Allah oleh Allah ma taqaddama akan barang yang telah terdahulu ianya barang dari dosa engkau, wa ma ta'akhara dan barang yang tertakhir ianya barang tentu ada min zambika ya dari dosa engkau, dan barang yang tertakhir ianya barang. Wa yutimma dan menyempurnakan ianya Allah, dan supaya bahwa menyempurnakan ianya Allah akan nikmatnya Allah alaika di atas engkau, wa yahdiyaka dan memberi petunjuk ianya Allah akan engkau siratan mustaqima akan jalan yang lurus. Kami telah membuka pembukaan yang sangat jelas supaya Allah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah terdahulu ataupun dosa ta'akhara yang akan dilakukan di kemudiannya. Wa itimma ni'matahu, semoga Allah juga menyempurnakan nikmat kepada engkau dan memberi petunjuk kepada engkau kepada jalan yang lurus. Alhamdulillahilladzi bermula segala puji itu senantiasa sebut bagi Allah allazi anzala yang telah menurunkan ianya Allah ala abdil kitaba di atas hambanya Allah. Siapa hambanya Allah? Itulah Rasulullah. Apa yang Allah turunkan? Alkitaba akan kitab, itulah Al-Quran. Walam yaja'al lahu dan tidak menjadikan ianya Allah lahu baginya Al-Quran aywajan akan bengkok. Qayyiman hal keadaannya Al-Quran itu yang lurus. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok ataupun salah.
Jadi Al-Quran selalu lurus dan benar. Wassalatu dan rahmat, wassalamu dan sejahtera itu di atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi haraba yang memerangi ianya Muhammad al-batila akan kebatilan, wa ayyadal haqqa dan menguatkan ianya Muhammad al-haqqa akan kebenaran, wa tamasa dan menghapus ianya Muhammad ar-razaila akan kehinaan, wa ahyal fadaila dan menghidupkan ianya Muhammad al-fadaila akan kelebihan-kelebihan. Luar biasa Rasulullah ya. Beliau yang memerangi kebatilan, beliau kuatkan kebenaran, segala kehinaan-kehinaan beliau hapus, kelebihan beliau hidupkan. Wa tammama makarimal akhlaqi dan menyempurnakan ianya Rasulullah ianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarimal akhlaqi akan kesempurnaan akhlak. Wahadan nasa dan memberi petunjuk ianya Muhammad an-nasa akan manusia ila siratil mustaqimi kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratil ladzina. Ini sirati kita badal kepada as-sirati. Mana jalan yang lurus? Sirati jalan alladzina mereka an'amallahu alaihim yang telah memberi nikmat oleh Allah di atas mereka. Siapa mereka yang telah Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin. Min ini faedahnya lah bayan untuk menjelaskan alladzina itu siapa. Daripada nabi-nabi wasiddiqin dan orang-orang siddiqin dan syuhada dan orang-orang saleh. Wah, berarti Rasulullah memberi petunjuk kepada manusia agar bisa berjalan di jalan-jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para orang-orang saleh. Wa ala ali dan di atas keluarganya Nabi, dan salawat dan salam juga di atas keluarganya Nabi, wa sahabi dan sahabat-sahabatnya Nabi, alladzina tadau bihadihi yang terpetunjuklah mereka dengan petunjuknya Nabi. Nah, berarti kalau seperti Abu Lahab, Abu Lahab kan keluarga Nabi juga. Tapi apakah beliau tersebut mendapatkan salawat? Tidak, karena beliau tidak ihtadau bihadihi, tidak terpetunjuk dengan petunjuknya Nabi. Wattaba'u dan mengikuti oleh mereka keluarganya dan juga sahabatnya makan barang rasamahu yang mengatur ianya Nabi akannya barang lahum bagi mereka. Fadanat maka rendah bagi mereka keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang terpetunjuk al-muluku oleh raja-raja. Jadi raja-raja pun merasa rendah terhadap mereka, wa khada'an dan tunduk lihibatin bagi kehebatan mereka al-umamu oleh umat-umat. Amma ba'du adapun setelahnya basmalah hamdalah salah dan salam, fahaza maka bermula ini, huwa dianya ini al-juz'u tsani itu juz'u yang kedua, min khulasati nuril yaqini daripada khulasah nurul yaqin, fi sirati sayyidil mursalina pada sejarah ataupun perjalanan hidup sayyidil mursalina, pemimpin para rasul, itulah Rasulullah. Rattab tuh yang aku susun akannya khulasah juzuk yang kedua, fi suwai'atin pada waktu luang, suwai'atin ikhtalastu yang aku curi akannya waktu luang, fi fursatil faraghi min fursatil faraghi daripada kesempatan kosong. Nanti beliau ingin menceritakan bahwa sebenarnya waktu sangat-sangat terbatas, namun beliau mencurinya untuk meluangkan untuk menyusun kitab Khulasanul Yaqin juzuk kedua. Mutajashiman al-masyaqqata, hal keadaan aku itu yang menanggung al-masyaqqata akan kesusahan. Dalam mengarang beliau menyatakan bahwa menanggung kesusahan liqillati bid'ati karena sedikit bid'ati harta bendaku. Artinya ini beliau menyatakan bahwa ilmu beliau sedikit sehingga beliau susah dalam mengarang. Ini merupakan bentuk tawadhu dari musannif. Amalan karena mengharap fi manfaatil qasirina pada manfaat qasirina orang-orang yang pendek pemahaman, amsali semisalku, sepertiku. Mutawakhian
lagi yang mutawakhian lagi yang menyamakan fidzalika pada demikian selamat takbiri akan selamat ibarat. Tapi walaupun beliau menyatakan bahwa ilmunya dalam mengarang ini adalah sedikit, tapi beliau mutawakhian berusaha untuk membuat ibarat-ibarat yang sejahtera, yang bagus, wasulatal fahmi, dan akan mudah pemahaman, mudah untuk dipahami. Muktasiran lagi yang meringkas ala siratihi, di atas perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malaqahu, dan barang laqahu yang menjumpai ianya Nabi, wakannya barang setelah hijrahnya Nabi. Apa saja barang itu? Min sunufil izai, daripada segala macam izai, penganiayaan, wal makaidi, dan tipu daya, min munafiqil madinati, dari orang-orang munafik Madinah. Dasarnya munafiqina, nah dibuang dikarenakan jatuh sebagai mudhaf. Wal yahudi, dan Yahudi, wa musyriki Quraisyin, dan orang-orang musyrik Quraisy, alladzina lam yaktafu, yang tidak merasa cukuplah mereka dengan mengeluarkannya Nabi, min biladihi, dari negerinya Nabi. Padahal mereka telah mengeluarkan Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Artinya perlakuan mereka terhadap Rasulullah ketika di Mekah memaksa beliau untuk meninggalkan kampung halamannya, pindah ke Madinah. Tapi mereka dengan keadaan itu belum merasa cukup, masih juga menganiaya Nabi. Bal qataluhu, bahkan memerangi oleh mereka huakannya Nabi. Waharradu, dan menghasut ataupun mengajak oleh mereka alaihi, atasnya memerangi Nabi, ghairahu, selain mereka. Inilah orang-orang musyrik Quraisy. Mereka bukan cuma memerangi sendiri Rasulullah, malah mereka mengajak kelompok-kelompok lain untuk membantu mereka dalam memerangi Rasulullah. Kelompok mana yang diajak untuk memerangi Rasulullah? Min musyrikil Arabi, daripada orang-orang musyrik Arab. Wahwa, dan bermula dari Nabi sabirun, itu yang sabar dengan keadaan yang seperti demikian, tapi beliau tetap bersabar. Raja'a hidayatim, karena mengharap hidayah mereka, terpetunjuk mereka. Rasulullah mengharap agar mereka yang melakukan penganiayaan kepada beliau, mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ma'amalahum, dan bermula barang yang melakukan ianya Nabi akan mereka, bihi, dengannya barang, ba'daan, setelah bahwa haqqaqa, memastikannya Allah oleh Allah, raja'ahu, akan harapannya Nabi, bil fathi, dengan kemenangan, ataupun dengan penaklukan. Min makarimil akhlaqi, apa yang beliau lakukan daripada makarimil akhlaqi, kemuliaan akhlak. Wasafhi, dan juga kemaafan. Wal afi, dan mengampuni. Famalat, itu niscaya maka condong, ilaihi, kepadanya Nabi, an-nasu, oleh manusia. Kemuliaan akhlak dan juga kemaafan. Beliau juga mengampuni orang-orang ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Nah, sehingga orang-orang menjadi tertarik kepada beliau. Famalat ilaihin nas. Wadakhalu, dan masuklah mereka fi dinillahi, dalam agama Allah, afwajah, hal keadaan mereka itu yang berbondong-bondong secara beransur, dan malah cepat, prosesnya terlalu cepat. Wadakhalu fi dinillahi afwajah, sangat cepat. Fabima rahmatin minallahi, maka dengan barang, ini maziyadah, rahmatin, langsung, maka dengan rahmat daripada Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut bagi mereka. Walau kunta, dan jikalau adalah kamu, fadzan ghalizan, itu yang kasar, ghalizal qalbi, lagi yang keras hati, lam fadlu, niscaya menjauhlah mereka min haulika, dari sisi engkau. Berarti ini merupakan pernyataan dari Allah. Seandainya saja engkau Muhammad tidak berlaku baik, berlaku lembut kepada mereka, artinya engkau berlaku kasar kepada mereka, pasti mereka akan menjauhimu. Tapi dengan berkat
rahmat Allah, engkau berlaku lembut sehingga mereka masih ada di sisimu, dan kemudian sekarang sudah masuk dalam agama Islam. Fa as'alullaha, maka aku minta Allah ayaj'ala, akan bahwa menjadikan ianya Allah akannya karanganku khalisatan, akan yang bersih. Arti bersih ini ikhlas ya. Nafi'atan, lagi memberi manfaat. Innahu, kenapa beliau meminta kepada Allah? Innahu, karena bahwasanya Allah awalu mas'ulin, itu seawal-awal yang dimintakan. Artinya mungkin kita bisa meminta kepada zat-zat yang lain, tapi Allah merupakan zat yang paling pertama yang harus kita panjatkan permintaan kita. Wa hasbi, dan bermula dengannya Allah, hasbi itu kecukupanku, wa ni'mal wakilu, dan sebagus-bagus penolong. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab.